Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu kembali pada materi mata pelajaran informatika ya. Untuk saat ini yang akan kita bahas yaitu algoritma dan pemrograman. Nah, tapi sebelum masuk ke materi, diharapkan semuanya sudah lengkap ya di Classroom. Juga menggunakan akun yang baru yang dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kerjasama dengan Google. Oke, kita ke materi algoritma dan pemrograman. Jadi mempelajari tentang perangkat keras ya sebelumnya, yaitu komputer. Pernah terpikir tidak bahwa bagaimana komputer itu memecahkan suatu masalah ya. Nah, untuk memecahkan suatu masalah itu menggunakan logika dan bahasa pemrograman. Oke, sekarang apa yang dinamakan dengan algoritma? Oh ya, maaf. Dalam logika dan algoritma, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu poin 3.8.1 yaitu mengenal notasi algoritma ya. Kemudian poin 3.8.2 yaitu mengenal struktur template program dalam bahasa yang diajarkan. Kemudian poin 3.8.3 memahami variabel, value, konstanta, ekspresi, dan instruksi ya, input atau output. Kemudian 4.8.1 ini kompetensi intinya, menulis program sederhana dengan satu program utama yang memakai salah satu gabungan. Memakai salah satu atau gabungan dari pengetahuan 3.8.1 sampai dengan 3.8.3 ya. Oke. Apa algoritma itu? Nah, algoritma berasal, ini secara definisi ya, berasal dari latinisasi nama seorang ahli matematika dari Uzbekistan ya, yaitu Al-Khwarizmi ya. Pada awalnya kata algoritma adalah istilah yang merujuk kepada aturan-aturan aritmetis ya untuk menyelesaikan persoalan dengan menggunakan bilangan numerik Arab. Nah, itu secara definisi ya. Nah, pernahkah ya kalian bertanya atau berpikir bertanya-tanya bagaimana program yang ada pada smartphone, kemudian komputer maupun tablet ya dapat berfungsi atau berjalan dengan baik ya. Nah, bagaimana program kalkulator? Kalian sering menggunakan kalkulator pada smartphone ya atau komputer, bisa melakukan perhitungan ya seperti perkalian dan penjumlahan. Nah, pada dasarnya setiap program yang digunakan baik di smartphone ataupun komputer dibuat dengan cara yang tidak sederhana ya. Jadi tidak sederhana yang ditampilkan gitu. Di dalamnya itu penuh dengan kode-kode program yang cukup jelimet ya atau rumit.
Nah, ide di balik itu semua adalah algoritma. Jadi ketika kalian membuka kalkulator, melakukan perhitungan, itu di dalamnya itu terdapat algoritma ya. Jadi algoritma itu yang bekerja. Nah, sebelum memahami pengertian algoritma, ada beberapa contoh ya masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dari semua siswa di sekolah di sebuah sekolah ya. Kalian ingin mengetahui apakah ada siswa dengan niche tertentu yang diketahui pada masalah tersebut. Jawabannya yang mungkin hanya ada dua, yakni ya dan tidak gitu ya. Jadi siswa dalam sebuah sekolah, kalian ingin mengetahui apakah ada siswa dengan niche tertentu yang diketahui, misalkan 12 misalkan niche-nya 19, 20, 21 atau 32 ya atau tidak gitu. Nah, jika ada berarti ya, jika tidak berarti tidak ya. Nah, yang kedua, misalkan dari semua siswa di kelas 10, tentukan nama siswa yang mendapatkan nilai ujian paling tinggi. Nah, hal itu pasti ada ya. Nah, misalkan dalam pelajaran informatika. Kemudian diberikan hasil nilai PAS ya. Mengurutkan nilai PAS misalkan ya dari yang paling tinggi ke paling rendah ya. Nggak Bapak kan kemarin di dalam peringkat kelas itu ada diperlihatkan urutan dari ini peringkat pertama sampai peringkat terakhir. Nah itu contoh kasusnya ya. Salah satu contoh dalam kehidupan dalam dunia belajar mengajar ya. Nah, beberapa contoh itu misalkan ya nilai UTS dan KKM, kemudian menginisialisasi nilai KKM ya. Atau misalkan dalam kehidupan di rumah kalian juga bisa misalkan bagaimana menyelesaikan suatu masalah ya dalam membuat nasi goreng misalkan ya. Nah, itu salah satu contohnya misalkan. Nah, contoh-contoh tadi adalah algoritma untuk mengetahui jumlah siswa ya. Seperti apa? Misalkan tadi menginisialisasi nilai KKM. Kemudian inisialisasi jumlah dengan nilai 0. Kemudian lakukan pengecekan pada siswa pertama. Apakah nilai PAS-nya di atas KKM atau tidak. Jika ya, maka tambahkan 1 pada jumlah. Kemudian lakukan pengecekan pada siswa selanjutnya. Nah, itu contoh-contoh algoritma ya. Nah, misalkan tadi agar mudah memahami seperti contoh tadi dalam membuat nasi goreng gitu ya. Nah, bagaimana cara membuat nasi goreng? Menginisialisasinya apa saja? Misalkan minyaknya berasnya ada tidak? Kemudian minyaknya ada tidak? Kemudian bawang merahnya ada tidak? Garamnya ada tidak? Itu proses inisialisasi ya dalam algoritma. Oke. Nah, selanjutnya di dalam notasi algoritma yang kedua yaitu notasi algoritma. Di dalam notasi algoritma ini dikenal ada yang namanya bagan alir ya atau yang namanya flowchart. Nah, flowchart di sini ada beberapa simbol dalam flowchart ya. Nah,
flowchart ini merupakan cara mengekspresikan algoritma ya ke dalam bentuk simbol ya. Nah, ini flowchart. Yang kedua ada yang namanya kode ya, episode code ya. Episode code. Nah, itu yang kedua. Jadi ada dua. Yang pertama bagan alir atau flowchart, yang kedua adalah episode code ya. Nah, kalau bagan alir ini simbolnya atau flowchart ini simbol-simbolnya seperti ini. Ini yang namanya simbol yang pertama ini adalah yang namanya terminator. Jadi permulaan dan akhir program itu dengan simbol seperti ini. Kemudian yang kedua tanda garis panah, ini namanya garis alur atau flow line ya. Fungsi arah alir diagram. Kemudian simbolnya seperti ini namanya preparation ya, proses inisialisasi ya. Pemberian harga awal, misalkan tadi proses inisialisasi bikin nasi goreng bawang merah sudah siap, misalkan berasnya juga sudah siap gitu ya. Kemudian ini tanda 4 persegi panjang ini adalah proses perhitungan, fungsinya ini proses perhitungan atau proses pengolahan data. Kemudian ini tanda simbol seperti ini input output data, proses input output data, parameter informasi ya. Kemudian ada yang namanya predefined process ya atau subprogram. Nah, ini ada simbolnya seperti ini. Ini permulaan subprogram, proses penjalanan subprogram. Kemudian ini decision ya. Simbol seperti ini decision. Perbandingan pernyataan, penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Kemudian ini lingkaran, on page connector ya, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Nah, ini off page connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda ya. Nah, ini adalah notasi algoritma dengan flowchart. Nah, selain simbol pada tabel tersebut, masih terdapat beberapa simbol lain yang digunakan pada flowchart ya. Nah, untuk memahami flowchart mari kita lihat alurnya seperti ini. Nah, misalkan ini simbol permulaan. Simbol permulaan. Kemudian ini flowchart membaca bilangan ganjil genap ya. Mulai baca bilangan M ya. M ini bisa misalkan kalau kita masukkan angka 2 kalau kita masukkan angka 2 bilangan habis dibagi 2 dibagi 2 1 ya. Nah, 1 berarti ganjil. Berarti tidak, tulis ini di sini ganjil. Kemudian jika genap misalkan 4 dibagi 2 berarti ya, tulis genap. Maksudnya selesai ya. Ini adalah flowchart. Nah, kemudian episode code merupakan notasi itu ya yang flowchart. Kemudian yang kedua, episode code merupakan notasi algoritmik ya yang lebih sering digunakan daripada flowchart. Nah, ini karena ini mendekati ke bahasa pemrograman ya. Jadi rata-rata para sistem analis ya, nah dia menggambarkan, kalau sistem analis dia menggambarkan dalam bentuk konteks diagram ya.
diturunkan lagi kepada data flow diagram. Nah, ada flow mapnya nanti ya. Tapi ini kebanyakan digunakan pseudocode ini mempunyai kemiripan dengan bahasa pemrograman ya pada umumnya. Oke, di dalam pseudocode ya, suatu program itu strukturnya seperti berikut ya. Jadi ada bagian judul, ada bagian deklarasi, dan bagian algoritma. Contoh misalnya, nah ini ya, bagian judul program Hello World ya, World. Jadi hello dunia gitu ya. Program untuk mencetak Hello World. Kemudian ada bagian deklarasi ya. Bagian judul ya. Judul biasanya mewakili secara keseluruhan algoritma yang sedang dibuat ya. Oleh karena itu nama judul harus representatif. Misalnya nama judulnya program kalkulator gitu ya. Kemudian judul itu harus ada baiknya ya, harus singkat ya baiknya, jadi agar mudah untuk diingat ya. Oke. Nah, judul itu ada bagian yang tidak dapat dieksekusi komputer dengan diapit oleh tanda kurung kurawal ya, kurawal buka dan kurawal tutup ya. Nah, itu hanya sebagai keterangan ya. Jadi tidak akan dicetak oleh atau tidak akan dieksekusi oleh komputer. Kemudian bagian deklarasi ya. Bagian deklarasi digunakan untuk menyebutkan setiap nama-nama dari konstanta, variabel, prosedur, atau fungsi yang akan digunakan pada algoritma atau program. Selain itu, kita harus mendefinisikan tipenya, tipe datanya apa ya. Nah, di sini ada contoh deklarasi. Konstanta untuk pi itu nilainya adalah 3,14. Nama tipe datanya adalah string. Name tipe datanya adalah string. Semester tipe datanya adalah integer. Nah, ini sudah Bapak jelaskan pada semester 1 kemarin ya mengenai tipe data. Kalian buka lagi untuk tipe-tipe data yang digunakan itu apa saja ya. Oke. Kemudian yang terakhir yaitu bagian algoritma itu sendiri ya. Nah, bagian ini merupakan bagian inti yang berisi instruksi dari algoritma yang akan dieksekusi. Berikut contoh algoritma untuk mencetak Hello World. Hello World ya. Contoh algoritmanya misalkan C sama dengan A plus B, write C. Nah, ini adalah contoh mencetak write hello world ya. Oke, untuk materi pertama algoritma dan pemrograman sampai di sini dulu. Nah, coba kalian buat algoritma dengan notasi algoritma ya. Seperti ini ya gambarnya. Contohnya ya. Kalian buat nasi goreng ya. Buat notasi algoritmanya dengan flowchart ya. Nah, itu saja dulu tugasnya. Oke. Bapak cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.